إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ansur hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dititipkan nyawa kita di raga kita. Alhamdulillah kita sama-sama bisa melaksanakan sholat wajib subuh dan sholat fajar secara berjamaah. Ini adalah suatu taufik dari Allah Subhanahu wa taala, suatu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada daya dan kekuatan kecuali izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa melangkahkan kaki kita kalau Allah tidak mengizinkan. Kita tidak bisa kesini kalau hati kita tidak dicondongkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita laksanakan, semua karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini keimanan. Mudah-mudahan kita akan semakin tajam hati kita, semakin kita melangkah semakin jauh untuk pulang. Mudah-mudahan kita akan semakin didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menuju pulang kita. Mudah-mudahan kita pulang menuju Allah Subhanahu wa taala, pulang dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Dengan fi akhirihi atau qauluhu la ilaha illallah. Amin. Salam dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat sahabatnya, ikutnya, sehingga pejuang-pejuang sahabat yang bersama beliau. Mereka ikhlas rela jiwa dan raganya demi agama Allah Subhanahu wa taala, demi agama Islam, berjuang bersama beliau. Mudah-mudahan salawat dan salam tercurah kepada beliau semuanya, pada kita semua, khususnya anak-anak kita, keturunan kita hingga yaumil qiyamah. Amin. Bapak-bapak, adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah, kita menggunakan waktu sebentar ini sesuai dengan janji kita terhadap diri kita sendiri dalam pertemuan-pertemuan yang barokah. Itu kita akan membahas dalam suatu kitab tentang sholat, di mana banyak manfaat di dalam kitab ini. Kitab sholat di sini ada 11 manfaat. Satu kitab ada 11 manfaat. Saya terangkan yaitu membahas tentang dalil-dalil Al-Quran dalam tema-tema tentang sholat. Kemudian asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya daripada masalah-masalah, misalnya tentang sholat. Kemudian dalil-dalil hadisnya dibahas dalam kitab ini. Asbabul wurudnya, kejadian-kejadian
hadis itu turun, pertanyaan-pertanyaan dari sahabat sehingga menimbulkan suatu hadis sebab urutnya, kemudian deskripsi daripada tema penjabaran yang dibahas dengan buku yang setebal ini atau kitab yang setebal ini. Kemudian fakta ilmiahnya apa sholat itu, hukum fakta ilmiahnya apa dibahas, sehingga tidak hanya kita sholat itu tahu mengikuti yang kata Nabi shollu kama ra'aitumuni usolli, tidak saja hanya mengikuti sunnahnya saja, tapi kita mengetahui ilmu-ilmu yang ada di dalamnya. Kenapa sih Nabi itu melaksanakan sholat dengan rukuk? Ada apa dengan rukuk? Ada apa dengan sujud? Jadi dibahas, diteliti para ahli, para pakar-pakar, karena para pakar-pakar ini menganggap walaupun mereka non-Islam, menganggap Nabi itu keilmuannya adalah diakui dunia nomor satu. Nabi itu nomor satu diakui dunia, non-Islam pun mengakui. Jadi apa amalan-amalan Rasulullah itu maksudnya apa, dikajinya dengan secara ilmiah. Karena orang non-Islam itu dia nggak percaya dengan akidah, dia nggak percaya dengan keyakinan, dia nggak percayanya dengan ilmiah, dengan akal. Kalau masuk akal dia setuju. Makanya kebanyakan orang-orang Barat atau orang-orang non-Islam itu setelah akalnya berguna, maksudnya itu setuju dengan apa yang dikerjakan seseorang, itu dia percaya. Mereka yang masuk Islam terus tidak masuk Islam, ditelitinya kerjaan kita itu, kerjaan Muslim itu ditelitinya dengan akalnya, sehingga dia baru mencerna, masuk di otaknya, baru ternyata Islam itu bagus ya. Kenapa? Loh, mau ngadep Tuhannya aja cuci kaki, cuci tangan, disucikan semua. Ini yang membuat para non-Muslim itu masuk Islam. Ditambah lagi akhlaknya, akidah, akhlaknya. Karena Rasulullah itu bisa menarik perhatian umat itu dengan akhlaknya. Ahsanukum khuluqan, dari kebagusan mulutnya, akhlaknya itu. Oh, akhlak Rasulullah dari kecil sampai besar, sampai digelari yaitu Al-Amin, itu orang yang dapat dipercaya. Itu gelar Rasulullah. Kagum orang non-Islam, mereka tahu bahwa Rasulullah itu banyak difitnahnya, disebut pembohong, disebut penyihir lah, disebut orang gila, karena ajaran-ajaran barunya menurut mereka, ajaran yang begitu ke umur 40 tahun Rasulullah dianggap menjadi nabi. Bagi orang-orang non-Muslim, bagi orang-orang Jahiliyah, ini dianggapnya sebagai ajaran baru. Rasulullah dianggap gila. Ada ajaran baru yang dulunya dia menyembah patung. Ajaran itu sudah mengakar karena sudah jaraknya itu sudah berapa tahun itu ya, dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad. Itulah yang menjadi gelar gulita dunia itu. Bukan orang yang bodoh, peradabannya bukan bodoh, tapi kejahilian dia itu tidak mengenal adab, tidak mengenal adab. Jadi adab dia itu tidak beraturan karena tidak diatur dengan agama. Allah menurunkan Rasulullah menata kehidupan yang akhlak
manusia, tetapi kedatangannya tidak seperti manusia. Akhlaknya, semuanya, bahkan lahirnya pun seluruh dunia bergetar, seluruh dunia memancar, karena memang beliau diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaiki akhlak-akhlak yang pada masa itu jahiliyah. Bapak-bapak jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, inilah kitab ini membahas, dan mudah-mudahan ini nanti dibahas juga pendapat ulama. Itu pendapat imam-imam, ada 4 imam, Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki, dibahas menurut beliau, kemudian kisahnya, tata caranya, bacaan, kemudian hikmah dari segala permasalahan ini dibahas, disimpulkan. Mudah-mudahan kita akan berusaha dengan waktu yang, misalnya kita ada waktu sedikit, kita mengadakan kajian. Kenapa? Beribadah atau ini menuntut ilmu itu lebih baik daripada beribadah. Maka pahalanya lebih besar daripada menuntut, karena menuntut kajiannya akan lebih tinggi. Kajian menuntut ilmu itu akan sampai ke tauhid, akan sampai ke Allah. Kalau ibadah ini untuk diri kita, tapi kalau kajiannya akan meluas sampai ke bagaimana orang itu menggunakan pikirnya. Maka di hadis itu, kalau kita mengkaji itu lebih, pahalanya lebih besar. Tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliq. Itu sampai ke sana. Wa la ta'duruna qadra fa innakum la ta'duruna qadra. Itu kajiannya itu nanti sampai ke pembahasan sifat-sifat Allah. Jadi berpikirlah kalian tentang makhluk. Fakar fil khaliq, fil khalqi, khalqi itu ciptaan Allah. Wala tafakkaru fil khaliq. Itu dari kata khalaqo yang khaliqun. Maka di sana ada makhluk, isim makhluknya namanya makhluk. Itu bahasa Arabnya. Di kata khalaqo, yahluku, isim fa'ilnya khaliqun, bahwa khaliqun wala makhluk. Nah, jadi dia menjadi apa ya? Khalaqa itu fi'il madi, artinya ciptaan. Khalaqa yahluku, sedang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Khaliq. Makanya Allah disebut Khaliq. Jadi Allah itu disebut Khaliq. Siapa? Karena Allah itu pencipta. Yang dicipta apa namanya? Isim maf'ulnya yang dicipta. Yang dikerjakan Allah itu namanya makhluk. Nah, ini kita namanya makhluk. Jadi masih Allah, apa-apa selain Allah, ini namanya makhluk. Bukan manusia saja, binatang juga makhluk, tumbuh-tumbuhan makhluk. Semua yang terlihat namanya makhluk. Itu dari kata khalaqo yahluku, khaliq, makhlukun. Nah, ini ciptaan, artinya yang diciptakan. Itu enaknya bahasa Arab itu satu bisa menjadi banyak. Sama dengan fathah, yahtuhu, fatih, maftuh, gitu. Fathah itu artinya membuka, yahtuhu sedang membuka, fatih, makanya orang sering menamakan fatih. Itu orang-orangnya yang membuka namanya fatih. Yang dibuka apa namanya? Maftuhun.
itulah kunci. Kunci itu namanya waktu. Itu hebatnya bahasa Arab, cara mengikrarkan. Bapak-bapak, jamaah sekalian, 5 menit lagi kajian kita. Yang pertama, kita akan kitab ini membahas atau secara globalnya akan membahas tentang sholat dalam Islam. Arti kedudukan. Kenapa sih sholat itu sangat diutamakan? Nah, ini kita akan mentransfer isi-isi kitab ini sehingga akidah kita kuat. Kenapa sih kok Allah itu yang disuruh sholat? Pertama itu sholat yang dibahas, karena di dalam sholat ini akan menimbulkan suatu masalah-masalah yang efeknya sangat besar dalam kehidupan kita. Itu sebenarnya dalil-dalilnya dikeluarkannya. Contohnya misalnya sholat tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu setelah kita sholat maka akan tanha, akan mencegah dari fahsya dan munkar. Ini hasil salah satunya dalil kenapa sholat itu Allah tekankan untuk yang pertama. Nanti ada dalil lagi yang menekankan bahwa awal ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah ya as-sholat. Yang pertama kali nanti dihisab oleh Allah di hari kiamat, yang ditanya ya sholatnya. Makanya kita bahas tentang sholat dan kita akan memperbaiki sholat kita ketika kita sudah tahu semuanya. Dan kita juga akan berusaha mencari ilmunya. Orang-orang yang sholat itu aneh-aneh, nanti kita akan tahu keanehan itu berdasarkan mazhab siapa, sehingga kita menjadi orang berilmu itu tenang, tidak bereaksi melihat keanehan daripada sholat orang-orang. Ada yang sholatnya misalnya tahiyatnya itu diputar-putar menurut siapa. Nah, nanti takbirnya yang berbeda-beda. Kalau kita tahu, kita berilmu, tentu kita diam karena kita sudah tahu mazhab kita berbeda, aliran kita dengan orang tersebut, orang yang melakukan itu berbeda. Kebanyakan kita adalah aliran Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini itu sangat jeli untuk mengistimbatkan hukum. Imam Syafi'i itu sangat hati-hati. Imam Syafi'i lebih baik jauh dari masalah yang akan masalah yang akan menjadikan orang itu terjun ke jurang. Itu Imam Syafi'i lebih baik menghindari jauh-jauh. Ini saya filosofi kan seperti ini. Contoh kata Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i, daripada batal itu Imam Syafi'i membackup ya apa istilahnya, menggaris si masalah itu lebih baik jangan disentuh gitu. Misalnya kita ini Imam Syafi'i mengatakan bersentuhan antara suami istri itu batal, gitu kan? Maka Imam Syafi'i lebih baik tidak menyentuhnya, di garis bawah bersentuhan antara laki-laki dan perempuan atau suami istri itu batal. Ini yang bukan muhrim maksudnya. itu jadi batal. Imam Malik mengatakan kita boleh menyentuh selama tidak bernafsu, maka tidak batal. Kan seperti itu. Padahal tujuannya bahwa kita ini tidak boleh ada nafsu, tidak boleh ada hubungan yang
ya hubungan alat ini hubungan suami istri. Ada yang mengatakan bahwa kalau belum berhubungan maka tidak batal. Ini banyak aliran tujuannya apa? Untuk backup, jangan sampai untuk mengangkat, jangan sampai masuk ke ranah itu dalam tanda kutip maksudnya Pak ya. Jangan masuk ke ranah itu. Maka Imam Syafi'i, kalau Imam Hanafi membatasi jangan jarak 1 kilo, Imam Syafi'i membatasi 2 kilo. Saking hati-hati jaraknya maksudnya itu supaya jangan terjun ke jurang itu. Gitu. Tapi karena imam-imam yang punya pemikiran-pemikiran berbeda, akan belum melakukan sesuatu itu, kenapa batal kan begitu? Nah, Imam Syafi'i ini menjaga lebih baik jauh-jauh daripada mendekati. Gitu. Istilah katrol berzina itu diartikan artinya bukan hanya sekedar itu, orang-orang pacaran pun dikatakan berdosa misalnya, itu maksudnya tidak zinanya tapi pacaran pun dikatakan sudah berdosa. Itu di sana karena jauh-jauh sudah dekat supaya tidak terjun ke tanda kutip itu. Karena kata Nabi kalau berdua-duaan yang ketiga adalah syaitan. Ini yang tidak bisa karena sudah terjadi di kakek kita Nabi Adam. Wala taqrabu hadhihi syajarah, gitu kan. Jangan kau dekati ini pohon. Tapi karena setan lebih pandai untuk membujuk Adam, ya itulah. Tapi semua itu kejadian itu sebenarnya kalau ditinjau dari secara filsafat ada secara sufi, semua itu sudah diatur oleh Allah SWT. Kalau Adam nggak turun ke dunia kita nggak ada. Jadi semua sudah diatur oleh Allah SWT. Tinggal kita itu meyakininya saja apa-apa yang sudah dikabarkan Rasulullah, baik itu melalui kabar dari Al-Quran maupun kabar lewat hadis. Itu Bapak sekalian, sebenarnya habisnya itu waktu sedikit saya sampaikan tentang sholat ya. Sholat adalah salah satu ritual ibadah harian umat Islam. Jadi sholat itu karena sering, jadi dianggap ritual. Sering karena setiap waktu 5 waktu ini dianggap ritual. Ritual itu kan tiap hari ya Pak ya. Tiap hari itu istilah aja ritual itu. Dan dulu sholat itu kan apa itu? Waktu turunnya kan sebenarnya itu sholat itu kan tadinya itu kan 50 waktu. Ya ketika Nabi Isra ketemu Nabi Musa, sehingga Nabi Musa menyarankan kepada Nabi Muhammad, kata Nabi Musa itu umatmu itu nanti gak kuat untuk sholat 5 waktu. Gimana Pak? Jam aja 24 jam. Kalau 50 waktu bagus, setengah jam kita sholat, setengah jam sholat, setengah jam sholat. Nah, kapan kita mau ngurusin listrik bagus? itu jadi setengah jam sholat. Jadi hebatnya Nabi Musa. Dan itu semua sudah skenario Allah. Skenario Allah, semuanya itu skenario Allah. Maka akhir dari oleh Rasulullah adalah 5 waktu. 5 waktu itu Bapak sekalian, nilainya, pahalanya sama yang tiap waktu tadi yang 50 waktu itu yang seandainya kita sholat nanti setengah jam sholat dalam sehari semalam itu nilainya sama dengan 5 waktu yang kita sholat subuh, kemudian nanti
sholat lagi. Ketika nanti matahari mau tenggelam, saat asar kita sholat lagi. Ketika nanti matahari sudah tenggelam, kita sholat lagi. Ketika kita matahari sudah tidak kelihatan lagi, mejanya sudah kita sholat lagi, namanya sholat isya. Kemudian kita sholat lagi, kita menyambut pagi, yaitu sholat subuh. Ya, tadi subuh artinya pagi, Pak. Subuhi. Jadi sholat kita ini namanya sholat pagi. Sholat pagi. Kemudian sholat kan dinamakan sesuai dengan waktunya. Nanti sholat duhur itu terang, artinya doharo itu artinya terang. Kemudian asar. Kemudian sholat maghrib itu artinya tenggelam. Maghrib itu woroba yang lumu dari kata maghribun, bisa maknanya maghribun, tempat tenggelam, itu namanya maghrib. Ya, tenggelam matahari itu namanya maghrib sana di barat itu. Kalau tempat munculnya itu namanya masyrik. Suruh, tempat suruhnya itu namanya masyrik. Kalau tempat tenggelamnya namanya maghrib. Gitu. Kemudian pada 5 waktunya aja masih kadang-kadang berat. Karena apa, di dalam Al-Quran itu dikatakan sholat itu lakabiratun, ya Pak ya? Sholat itu berat. Memang dikatakan dalam Al-Quran sholat itu berat. Lakabiratun. Untuk siapa? Illa alal khosyi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk. Memang orang yang mau mengharapkan sholat, memang orang yang mau sudah tertancap di hatinya mau melaksanakan sholat, sudah tertancap hatinya bahwa kalau kita tidak sholat maka neraka sakor akan menunggu. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Siapa itu? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Jadi Bapak-Bapak sekalian, nilai sholat kita 5 waktu itu sama dengan nilai 50 waktu yang waktu Nabi dapat dari Allah dan disarankan Nabi Isa untuk dikurangi. Itu nilainya sama. Itu. Kemudian dasar-dasarnya Bapak sekalian, yaitu firman Allah, hafizu ala sholawati wa sholatil wusta, salat asar, wa qumu lillahi qanitin, fa in kuntum farijalan aw rukbanan fa idza amintum fadhkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun. Ya, semua sholat kalian dan sholat wusta. Sholat wusta itu tafsirnya adalah sholat asar. Sholat asar itu pahalanya besar. Dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Jika kamu takut ada bahaya, artinya nanti ada keluruhan, maksudnya itu dalam keadaan perang atau dalam keadaan ada bahaya, itu sholatnya diperingatkan. Tidak ada namanya rusuk. Sholatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Jadi boleh Pak, kita ini sholat sambil di kendaraan. Itulah makanya orang pergi haji tidak perlu harus mampir ke masjid, karena pesawat tidak mampir masjid 9 jam. Disuruh sholat di pesawat semampunya sholatnya. Dan iktikadkan bahwa berjalannya atau kita itu menghadap kiblat, gitu. Mengiktikadkan, meyakinkan bahwa kita di kendaraan itu menghadap kiblat, gitu. Sholatnya dirusukkan, diberi keringanan oleh Allah SWT sholatnya. Jadi rukuknya cuma
cuman wudhu semampunya, cuman isyarat. Itu kata Al-Quran, diberi sholat, laksanakan sholat kalian karena Allah dengan khusyuk, karena jika kamu dalam bahaya yaitu sholat sesuai dengan keadaan sholat itu. Makanya kalau tentara sholat, depannya sholat, yang di belakang jadi tidak sama sholatnya. Kalau dia sudah sujud, maka yang belakang masih siap-siap. Jadi tidak sama sholat orang dalam peperangan, tidak sama. Maka ada yang jaga-jaga dulu gitu. Sholatlah sambil berjalan kaki dan berkendaraan atau di kendaraan maksudnya. Itu salah satunya ya musafir gitu, diberi rukhsah, diberi keringanan. Kemudian apabila telah aman, maka ingatlah Allah, sholatlah sebagaimana Allah telah mengajar kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. Surat Al-Baqarah ayat 238 sampai 239. Sholat juga tidak mengenal pemakluman atau toleransi. Artinya apa? Sholat itu tetap harus ditunaikan dalam keadaan apapun. Jadi tidak ada alasan bahwa bapak untuk tidak sholat. Ya, hanya untuk kasus tertentu boleh dikodok, boleh dibayar hutangnya. Kalau tidak sempat, jadi boleh dikodok, dibayar. Tapi sholat itu harus ditunaikan. Makanya ada ulama yang mengatakan yang kita masa mudanya pada meninggalkan sholat itu disuruh mengkodok semampunya, seingatnya. Waktu brutalnya itu kira-kira berapa tahun? Hitunglah. Jadi apabila kita sudah sholat waktu, kita dianjurkan untuk mengkodoknya. Waktu kita brutal gitu. Waktu kita mukallaf, waktu kita ingat itu diwajibkan, kita itu waktu mukallaf itulah. Waktu kita dibebani dengan kewajiban itu mulailah sholat. Nah waktu itu kita sedang apa? Apa sedang nakal-nakalnya? Sedang apa? Itu yang tahu kan Bapak sekalian sama Allah. Nah itu di dalam Islam diwajibkan untuk membayarnya semampunya, itu sekuatnya. Sebagai gambaran, jika tidak mampu melaksanakan sholat itu dengan berdiri, maka boleh sholat itu dilakukan sambil duduk. Ini yang dinamakan musuh keringanan dari Allah. Jadi kalau kita tidak bisa, tapi yang ditekankan sholat itu komanya itu, berdirinya itu Pak. Jadi sholat itu yang ditekankan itu komanya itu, maksudnya itu ikomanya itu, berdirinya itu. Jadi kalau tidak bisa berdiri, diberi kesempatan sambil duduk. Jika tidak mampu duduk, maka diperbolehkan berbaring. Jika masih tidak mampu, maka seorang muslim diwajibkan untuk melaksanakan sholat walaupun menggunakan isyarat, menggunakan mata. Itu sambil berbaring menghadap kiblat. Jadi sholatnya tetap menghadap kiblat walaupun berbaring. Dalam sebuah hadis disebutkan, Imran bin Husain berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Sholli qa'iman, sholatlah kalian dengan duduk. Fa illam tastati, apabila kalian tidak mampu, fa qa'idan, maka duduklah. Kalau kalian tidak bisa berdiri, maka duduklah. Fa illam tastati, apabila kalian tidak mampu, fa ala jambin. Jika kamu tidak bisa berbaring, tidak bisa duduk, qa'idan, maka fa'ala, kerjakanlah jambin. Apa itu jambin? Dengan berbaring. Nah, ini hadisnya tentang kerusuhan sholat. Satu lagi, sangat ditekankan sholat itu. Kenapa? Itulah makanya kalau tidak bisa sholat sama dengan isyarat, kita sholatkan. Dapat tantang kan? Kita sholatkan. Karena mensolatkan jenazah ini Pak, kalau saya paling senang, maka
siapa yang mengikuti kegiatan jenazah, bertakziah, kemudian mensolatkan, maka kata Nabi akan mendapatkan 1 kilo. Kemudian barang siapa yang mengantarkan jenazah itu ke pemakaman, kata Nabi dapat 1 kilo. Jadi ketika kita takziah kemudian kita mengantarkan jenazah itu maka mendapatkan 2 kilo. Kemudian Nabi ditanya, kirot itu apa ya Rasulullah? Makanya, jadi kirot itu bagikan sebesar gunung Uhud, jadi pahalanya itu sebesar gunung Uhud. Jadi Masya Allah, makanya kalau di Mekah, di Madinah bagus ya. Itu kan Bapak-bapak sekalian, itu kan tiap habis sholat ada kita terkejut. Jadi kalau di Madinah itu kita nggak sempat pemilih dia Pak. Tidak habis sholat ini Pak. Kita ini sebentar ada jarak sebentar ada mulai ada istilahnya panggilan untuk melaksanakan sholat jenazah. Dipanggil untuk panggil sholat jenazah, mulai itu. Baru karena ini sholat jenazah ini sholat wajib. Banyak sholat jenazah ini wajib namanya, tapi wajib kifayah. Maka ada yang mengatakan dulukanlah yang wajib daripada sholat sunnah. Jadi kita kalau sholat jenazah banyak habis sholat wajib, sholat jenazah, kemudian baru kita sholat sunnah, badiahnya kan gitu. Kalau ada badiah, kalau misalnya kubur kan ada badiah, asar kan nggak ada. Nah, sholat jenazah tetap karena di sana sholat yang diakibatkan oleh sebab, yaitu sebabnya adanya kematian, maka diadakan sholat setelah sholat isya berpulihkan karena adanya sebab. Begitu tegasnya perintah sholat harus dikerjakan, karena Allah mengecam siapa saja orang muslim yang meremehkan sholat diancam dengan siksa neraka. Dan ini Allah firmankan dalam surat Maryam ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ini orang yang tidak sholat banyak ancamannya. Faqalaqa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Kemudian datanglah setelah mereka mengganti yang mengabaikan sholat, orang-orang yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya sekendaknya sendiri, tidak melaksanakan sholat, maka mereka telah akan tersesat. Quran surat Maryam ayat 59. Menurut Imam Ghazali, ayat ini diartikan sebagai suatu jurang yang sangat dalam di neraka jahanam. Ya, diterangkan dalam kitab ini. Menurut Imam Ghazali, ayat ini surat Maryam ayat 59 diartikan sebagai suatu jurang yang sangat dalam di neraka jahanam kalau kita tidak melakukan sholat. Dari urian tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa kedudukan sholat sangat penting dalam Islam. Karenanya dari sebuah kewajiban sholat yang demikian ketat, maka Allah kemudian memberikan tingkat kedudukan yang sangat mulia untuk ibadah ini, ibadah yang kita kerjakan setiap waktu. Demikian Bapak. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah memberkahi. Sekali lagi, apa yang kita kerjakan hari ini ada suatu keutamaan, karena menuntut ilmu itu lebih utama dari ibadah-ibadah lain. Dari ibadah-ibadah lain, jadi sangat besar pahalanya dari ibadah. Ya, makanya apa bedanya ini? Al-alim, al-ulama, para ulama itu kafadil alim, perumpamaan orang alim itu kafadil alim ala abid, atau orang yang ahli beribadah. Jadi orang, perbedaan orang yang mempunyai ilmu dengan orang yang suka beribadah tapi tidak berilmu. Kafadil syamsi kafadil qamari ala kawakib. Jadi perbedaannya itu bagikan qamar, bagikan bulan dengan
bintang. Jadi orang ulama itu ibaratkan bulannya dan artinya cahayanya itu Pak. Cahayanya itu sangat besar. Jadi abid ini orang yang ahli ibadah tapi tidak berilmu itu diibaratkan dengan bintang-bintang. Cuma gede-gede Pak. Itu saking besarnya pahala untuk ilmu. Bahkan sampai Allah jelaskan orang yang menuntut ilmu melangkahkan dari kakinya dari rumah untuk menuntut ilmu, kemudian dia di jalan meninggal dunia, maka dikatakan matinya mati syahid. Saking utama. Itu demikian, mudah-mudahan akan menjadi semangat untuk kita kajian-kajian selanjutnya. Kalau ada ustaz-ustaz lain nanti ya alhamdulillah. Cuman kalau tidak ada, ayo kita perdalam kitab ini sedikit demi sedikit untuk mengisi relung kalbu kita yang mungkin untuk biar nur cahaya diterangi dengan ilmu agama sehingga kita menjadi orang yang menunduk karena sudah tahu, tidak bereaksi dengan sesuatu karena kita tidak tahu. Itu sehingga kita menjadi orang yang tahu, orang yang alim, inilah orang yang disenangi oleh Allah. Dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Dalam Al-Quran dikatakan Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Jadi ada tingkatannya itu, makanya ada perbedaan antara alim dengan abid. Demikian kapan-kapan kita akan lanjutkan di lain waktu. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita waktu ini waktu yang sangat barokah. Dalam 1 jam kita sama-sama berdoa sekali. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallallahu wa ta'ala bi sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuhibbu wa yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Alim, ya Allah ya Alim, ya Allah ya Alim. Iftah lana fathan qariban, iftah lana fathan qariban. Bukakanlah hatiku ya Allah, iftahlah fathan qariban dengan bukaan yang sangat dekat ya Allah, dengan ilmu-ilmu ya Allah. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, mudahkan yang Engkau persulit ya Allah, wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair ya Rabb. Rabbi tammim bil khair. Akhiri dengan segala masalah-masalah kami dengan kebaikan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Beri kemudahan segala urusan kami. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'alna dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu wa la du'an illa istajabtahu wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Rabbi sa'ala jama'ana ma'kuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan masuma. Rabbana taqabbal innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu